Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Kemarin di ayat 17 lah mereka orang hal-hal yang dijadikan manusia sebagai sesembahan itu ditanya sama Allah. Kalian toh yang menyesatkan manusia atau mereka sendiri sebenarnya menyesatkan diri mereka sendiri. Jika ditanya, antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Maka mereka menjawab, subhanaka maka na yang bagi lana an nattakhidha min dunika awliya. Bahwa Allah tidak ada kemampuan kami, pantas bagi kami untuk menduakan atau malah menjadikan diri kami sebagai sesembahan selain Engkau. Tidak ada ya Allah. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra. Nah ini. Tapi ya Allah, kenikmatan yang kau berikan kepada mereka, hal-hal duniawi yang kemudian mereka raih, baik tentang harta, jabatan, gelar, strata sosial, ketenaran, pangkat, itulah yang menjadikan mereka menjadi kemudian nasud dzikra, lupa terhadap peringatan-peringatan, lalai terhadap ajaran-ajaran. Lah inilah dulur. Jadi kesaksian hal-hal yang dituhankan oleh manusia di mata Allah nanti di hadapan Allah, ternyata itu kesaksian mereka. Jadi bukan karena saya ya Allah yang membuat mereka menyembahku. Ya kan namanya patung, pohon-pohon, ya, laut, gunung. Yang mereka sembahkan macam-macam, matahari. Kalau manusia modern nggak menyembah itu, tapi menyembah harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, ya, kursi kepemimpinan dan lain sebagainya. Ketika ditanya Allah, kalian dulu yang menyesatkan manusia, mboten ya Allah. Atau mereka sesat sendiri. Mereka itu ya Allah, maksud engkau ya Allah, mereka itu sesat itu ya karena kenikmatan yang mereka raih, kebagus, segala macam yang kau berikan kepada mereka, mata tahum, gitu. Itu yang membuat mereka menjadi nasud dzikra, lupa terhadap peringatan, lalai terhadap ajaran. Nah, ini yang harus kita jadikan peringatan untuk kita. Karena Allah sendiri sudah kami berikan kenikmatan kepada mereka itu justru untuk membuat mereka nanti kemudian justru mendapat siksa yang lebih besar gitu. Iya. Agar ada alasan menunda mereka jadi siksa di akhirat. Nah, kalau sudah begitu, manusia kemudian masih saja menganggap bahwa itu sebenarnya barokah atau dari Allah gimana? Wong itu sebenarnya adalah ini zaman buka ya nanti. Itu ada, kami bukakan pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu rezeki sehingga mereka lupa kepada Allah, lupa kepada bersyukur, baru kemudian disiksa. Jadi tidak semua pintu-pintu kenikmatan, tidak semua pintu-pintu rizki, pintu-pintu kesuksesan duniawi, itu adalah ridho Allah, tidak. Hati-hati itu loh. Apalagi kalau sampai itu menjadikan manusia lalai, gitu. Meskipun tidak semua juga kesuksesan itu jelek, ya, tidak semua, karena ada juga kesuksesan yang membuat manusia kemudian punya kesempatan untuk bersyukur kepada Allah, punya kesempatan untuk taat kepada Allah, ada juga. Tetapi orang-orang yang kemudian tidak mampu memanfaatkan kesuksesan itu untuk bersyukur dan taat kepada Allah, nah ini yang bahaya. Itu yang kemudian malah yang menjadikan
mereka kemudian lupa lalai kepada Allah itu yang harus diwaspadai. Karena memang ada yang begitu, ada yang kemudian menjadikan manusia lalai. Nah, di ayat ini jelas bahwa Mama tak tahu apa yang kau berikan kenikmatan pada mereka itu loh ya Allah, yang membuat mereka kemudian lalai, membuat mereka kemudian nasud dzikro, lupa kepada peringatan. Gitu loh. Ya. Wala mata nihaba mata nasud wa kana qaumam buro, dan mereka itulah orang-orang yang akan binasa. Faqad kadzabukum bima taqulun fama tastati'una sarfa wala nasran wa may yadhlim minkum nudhiqhu 'adzaban kabira. Dan maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu, dan barang siapa di antara berbuat zalim maka kami timpakan azab yang besar. Jadi ini sebut maka kami kan itu hal-hal yang disembah tadi menyatakan subhanaka makana yang bagi lana an natakhidha min dunika. Apa yang dimaksud? Ya tidak layaklah bagi makhluk untuk menyembah seorang pun selain Engkau ya Tuhan. Tidak layak menyembah kami dan mereka, karena kami tidak mengajak mereka kepada hal yang demikian. Namun mereka lah yang melakukan hal itu di atas kemauan mereka sendiri. Kami berlepas diri dari apa yang mereka sembah itu. Apa yang disembah itu berlepas diri semua. Jadi kembali kepada itu tadi bahwa makna-makna istijrat itu ada. Apa yang dibukakan pintu-pintu kita belum tentu itu adalah sebuah ridho. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang justru memang kayak semacam istijrat gitu. Iya. Coba saya buka di surat Al-An'am ayat 44. Monggo. Mungkin gantian siapa yang tadi belum baca. Al-An'am ayat 44. Sudah ketemu? Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, itu kan? Jadi itu kadang dibukakan pintu-pintu pintu-pintu segala kenikmatan itu dibukakan. Tapi ya itu tadi, mereka kemudian semuanya itu tidak lain. Cuma apalagi ini. Coba dibuka di surat Az-Zukhruf ayat 33, 35. 33, 35. Maka biar kita semakin dekat dengan pemahaman yang benar-benar pas itu ya. Gus. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu atau dalam kafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Sedaqallahul azim. Ya, itu
ayat 33. Selanjutnya pun 34 juga begitu. Dan kami buatkan pintu perak bagi rumah mereka. Dan begitu pula dipan di tempat mereka bersandar perhiasan dari emas. Ya kan? Ayat yang beliau. Kemudian ayat 35. Dan semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan di sisi Allah di akhirat disediakan orang yang bertakwa. Yaitu. Nah, juga sama nanti bisa buka di surat Al-Fajr. Coba dibuka di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Enggak, siapa lagi? Biar gantian. Ayat surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Bukan pakai Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Bun, Izin, izin guys. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Shadaqallahul nah ini gini, manusia ketika diberi kekayaan, diberi jabatan, diberikan, mereka bilang Tuhan telah memuliakan aku gitu. Tetapi ketika manusia diberi kekurangan harta, disempitkan rezekinya, atau diberi sakit, atau diberi apa, maka dia mengatakan, oh Tuhan telah menghinakan aku. Kala bukan begitu. Ya gitu, Allah berikan. Bukan begitu. Kenapa? Karena meskipun Allah memberikan kamu rezeki yang banyak, akan kamu bukan, belum tentu. Sebaliknya, ketika Allah memberi kamu batasan rezeki sehingga sempit, mungkin diuji sakit, itu belum tentu karena menghinakan kamu, belum tentu. Bisa jadi malah sebaliknya. Ketika Allah menguji kamu dengan berkurangnya harta, dengan sakit, dan Allah sedang ingin meninggikan derajatmu loh. Nah, gitu. Sebaliknya, seperti ayat yang tadi di atas, ketika Allah memberi banyak kelepangan segala macam, sebenarnya Allah sedang akan menguji kamu dengan kehinaan, hati-hati, istidrat itu. Maka tadi dibukakan pintu-pintu semuanya, akhirnya nasudzikro. Akhirnya mereka lupa. Gitu loh, gitu loh. Jadi ada orang-orang yang begitu, makanya hati-hati kita itu, saya selalu bilang sampaikan. Tidak ada yang salah dengan kita diberi rezeki Allah banyak, itu tidak salah. Dan tidak salah juga kita mencari rezeki itu tidak salah, benar, tidak apa-apa, silahkan lanjut. Tetapi ingat bahwa kemuliaan itu tidak didasarkan pada itu tadi. Demikian pula ketika kita dibukakan begitu lancar, itu belum tentu karena Allah ridho sama kita. Tidak, justru sebenarnya itu ujian untuk kita. Apakah kita bersyukur lalu mentasarufkan harta itu untuk kepentingan akhirat kita, ataukah malah berfoya-foya dengan at-takafur tadi gitu. Itu. Nah, ketika diuji dengan misalnya kekurangan harta, kesempitan lapangnya itu atau sakit, itu tidak karena menghina sampean, tidak sedang merendahkan derajatnya, tidak. Tapi justru kadang Allah sedang hendak mengangkat derajat gitu. Jadi ketika Allah hendak meningkatkan derajat seseorang, kadang memang dengan diuji, kadang dengan diuji, ditimpakan ujian buat mereka. Nah, ini yang sering sering tidak banyak disadari manusia. Tidak mau lah. Oh, nggak usah lah gitu. Padahal cara meningkatkan derajat kadang dengan begitu. Cuma manusia memang ya kalau bisa ya dikasih yang enak-enak aja lah kan gitu. Gitu. Jadi ketika ujian itu keburukan dan kebaikan itu sangat tergantung terhadap bagaimana. Karena ada hadisnya itu bahwa setiap
kasat mata itu yang diujikan kepada manusia, itu bisa jadi karena Allah ingin meningkatkan derajatnya. Nah, sehingga ayat-ayat itu menjadikan kita berpikir bahwa kalaupun kemudian manusia mendolimi diri sendiri, itu ya karena bukan karena Allah, tetapi karena wa may yadlim minkum nudzighu adzaban katsira tadi. Wa ma arsalnaka qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak pernah mengutus Rasul sebelum kamu, Muhammad. Itu Rasul yang kemudian kalau di rumah nggak pernah makan, Rasul yang kemudian nggak pernah ke pasar, tapi di masjid terus, Rasul yang sakti sehingga dia bisa terbang, nggak ada begitu. Nggak pernah kami mengutus Rasul dengan spesifikasi seperti itu, nggak ada. Nggak ada, nggak pernah. Kami mengutus Rasul ya kayak kamu biasa, yang yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ya seperti kamu. Itu Allah berfirman. Intinya meneguhkan bahwa kamu jangan merasa ragu karena kamu manusia biasa. Nanti terus seolah-olah masa sih aku Rasul, karena omongannya orang-orang kafir tadi. Tetaplah teguh, kamu memang seorang Rasul, karena memang tidak pernah kami mengutus Rasul sebelum kamu. Yang Rasul itu lalu bisa terbang kah, atau tidak makan kah, tidak bergaul kah, tidak ada. Semuanya Rasul ya biasa. Ya makan, ya minum, ya kadang sakit, ya kadang sehat, ya berjalan-jalan ke pasar, ya nggak ada terbang ke sana kemari, nggak ada. Itu. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami menjadikan sebagian dari sebagian yang lain sebagai cobaan. Atas biruna, maukah kamu bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap kalian semua. Atas biruna, maka Saman dan saya juga harus mengambil ayat ini sebagai pertanyaan untuk kita itu. Tadi kan disampaikan bahwa di ayat yang barusan dibaca bahwa manusia itu kalau diberi ujian cobaan, beri banyak harta, dia bilang Allah memuliakanku. Tapi ketika diberi ujian sempitnya harta, mereka bilang, oh Allah sedang menghinakanku. Tidak ada begitu itu. Tidak ada. Jadi ketika diberi kenikmatan, kemudian ini tidak ada. Itu semua diberi kenikmatan harta, yang tadi loh, surat Al-An'am ayat 4 itu kan, itu belum tentu juga itu sebuah eh, kemuliaan. Ketika diberi kesempitan, belum tentu itu juga sebuah kehinaan. Sehingga atas biruna, dua-duanya itu sabar. Perintahnya dua-duanya harus sabar. Ketika zaman bekerja keras, kemudian diberikan Allah harta banyak, zaman sabar nggak? Bukan sabar apa, tapi sabar nggak untuk kemudian tidak berfoya-foya dengan itu? Sabar nggak untuk kemudian tidak menghambur-hamburkan itu untuk kepentingan nafsu? Itu sabar nggak untuk tetap menunggu janji Allah yang bebas puas di akhirat? Itu. Jadi bahkan ketika sampean diberi kenikmatan berupa harta, jabatan, tahta yang tinggi, sampean di perintahnya atas biruna, kamu bisa sabar nggak? Apalagi ketika kita diberi ujian, sedang tidak ada harta, sedang sabar nggak untuk tetap yakin bahwa Allah sedang menyayangi kita. Eh, jadi dua-duanya diperintah apa? Sabar. Kalau banyak rezeki, banyak kelapangan, diperintah sabar untuk tetap menunggu janji Allah, untuk tetap konsisten dengan tujuan awal. Kalau menghadap Gus, doakan saya ya Gus ya apa, biar nanti ini laku, biar ini banyak, lancar rezekinya. Emang kalau begitu saya akan lebih giat berdakwah, lebih giat beribadah, lebih giat bersedekah. Bener ta? Ah, serius loh, gitu kan. Inggih Gus, pokoknya ini Gus, kalau sekali ini aja pernah bangkrut, insya Allah nanti kalau sudah bangkit saya akan lebih taat beribadah, lebih rajin berdakwah, lebih kuat dalam bersedekah. Serius? Oke. Nah, didoain nih. Kalau dia kerja keras, dikasihlah sama Allah bangkit. Punya harta banyak lagi, rezekinya lancar, usahanya maju, segala macam.
nggak ngaji. Waduh, Gus. Niki jane nggih ngoten tapi kok sibuk niki masak oh. Pon, ya kan? Ah, ah, ah. Nah itu diperintah untuk tetap sabar, konsisten pada janji dan tujuanmu. Kok nggak kelihatan kemarin ada kegiatan berangkat dakwah kok nggak, aduh, saya itu nggak pernah lupa. Pengen banget, Gus. Wah, nggak bisa lah. Tapi gimana ini? Kok nyari kesempatan? Loh kan? Kan? Itu. Jadi hal-hal semacam itu yang kita harus tetap konsisten, sabar. Tidak ada yang melarang Saman untuk punya harta. Tidak ada. Boleh. Tapi sabarkah kamu untuk tetap humble, tetap sederhana, tetap konsisten bahwa itu tadi katanya untuk Allah dan akhirat. Atau untuk diri sama dunia akhiratnya. Nah, ketika diberi ujian tidak punya juga gitu. Masih sabar, tak? Jangan-jangan, olah aku sudah berdoa, sudah begini, ternyata enggak, males aku, enggak ikut jamaah ke masjid, wis. Lah. Cuma dikasih gitu kok sudah enggak karu-karuan. Ayo, itu. Atas Firun, apakah kamu sabar? Itu pertanyaannya. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di era sekarang ini orang kan berlomba-lomba ingin pada kaya, Gus. Nah, kaya yang diraih sekarang itu dengan cara cepat dan instan, seperti menjadi YouTuber, influencer. Nah, yang saya tanyakan, rezeki yang didapat itu melalui seperti itu dengan TikTok, dengan segala apa yang bisa dilakukan menghasilkan uang. Nah, harta yang didapatkan itu apakah membawa keberkahan atau bagaimana, Gus? Karena hampir semua orang lah nggak memandang itu segala pendidikan apapun atau bahkan apapun sekarang pada berlomba-lomba menjadi influencer, YouTuber, TikToker, dan lain-lain. Mohon penjelasannya, Gus. Terima kasih. Keberkahan itu tidak ditentukan oleh dari mana harta itu saja. Itu ya memang. Misalnya, apakah rezeki yang dari korupsi itu berkah, ya jelas nggak berkah, sudah jelas nggak pakai ditanya kalau seperti itu. Apakah rezeki dari mencuri itu berkah, ya jelas nggak berkah karena di awal sudah jelas dari hasil yang tidak baik. Nah, tapi kalau YouTuber atau sekarang yang TikToker dan sebagainya, tergantung dia TikToknya, YouTube-nya itu kontennya apa. Kontennya apa. Kalau kontennya jelas maksiat, ya jelas nggak berkah lagi. Tapi kalau dia kontennya itu sambil mendidik manusia, tidak ada tujuan ke sana, tapi kemudian viewernya banyak, lalu kemudian monetasi dia dapat uang banyak, ya sah-sah saja. Tidak apa-apa. Dan apakah berkah atau tidak hanya tergantung itu juga, tapi tergantung mau dipakai untuk apa. Kalau dipakai untuk foya-foya dan kemudian bermegah-megahan di dunia, ya nggak berkah lagi. Meskipun sumbernya dari hal yang halal. Jadi keberkahan atau tidak keberkahan tidak hanya dari satu elemen atau satu faktor, tapi juga dari sisi dari mulai tujuan, proses sampai hasil, sampai untuk apanya. Karena bahkan harta yang dari ghanimah perang pun bisa jadi tidak berkah ketika kemudian niatnya jelek,
atau pada prosesnya tidak baik. Itu. Bahkan dari dagang yang sah-sah saja, jelas halal thayyib mulai dari proses sampai hasil, tapi kalau kemudian pemanfaatannya tidak benar, ya akhirnya harta yang awalnya halal tadi nggak berkah juga. Ini banyak elemen yang menjadikan harta itu berkah atau enggak. Kalau halal dan tidak halal jelas, ukurannya pasti. Kalau tidak dilarang oleh agama, ya dia halal. Tapi kalau jelas dilarang oleh agama dalam sektor-sektor tertentu, ya jelas dia jelas haram dan jelas tidak berkah apapun alasannya. Tapi kalau kemudian kayak entah YouTuber, TikToker, atau Instagram, dan sebagainya, kalau di awal dia memang sejak awal sebenarnya melakukan pendidikan masyarakat melalui dakwah, atau memang tujuannya untuk berdagang, tidak apa-apa. Kalau kemudian ada monetasi dari situ, tidak ada yang salah, sah-sah saja. Tapi kalau YouTuber, Instagram, TikTok, tapi hal-hal yang sifatnya maksiat atau lagun, ya tidak boleh. Udah jelas itu, caranya udah clear. Sehingga kita boleh memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, atau apapun sepanjang itu untuk kebaikan. Baik untuk cari maisha maupun untuk dakwah, untuk tarbiyah. Tapi itu tadi ada koridornya ya. Jelas kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan ini harus benar-benar menjadi sesuatu yang kita hati-hati, gitu. Terutama bagi yang dilarang sebenarnya untuk menampakkan auratnya, itu kan harus dijaga. Aurat itu tidak hanya tentang tubuh, tetapi kehormatan. Jadi sekali lagi tentang rezeki yang barokah itu tergantung banget banyak hal, tidak hanya dari apakah sumbernya saja, tetapi juga pemanfaatan dan proses. Ini ada pertanyaan, izin bertanya Gus, bagaimana cara membedakan antara ujian dan bala yang terjadi pada setiap manusia? Jadi begini, apapun yang hadir pada manusia, jika itu datang untuk orang yang beriman, itu menjadi ujian atau musibah. Ya. Tapi kalau dia datang kepada orang kafir, maka itu menjadi bala atau siksa. Apa bedanya? Ya responnya. Kalau orang kafir atau orang yang ngaku Islam tapi sebenarnya jiwanya kafir misalnya, maka ketika menerima dari Allah bala itu selalu begitu, mengeluh, marah, meratap, kemudian malah menjauh dari Allah dan lain sebagainya. Tapi bagi orang beriman ketika mendapatkan begitu selalu menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mereka ketika idza asobahum musibahum gitu kan. Kan ada itu kalimatnya. Idza asobahum musibahum. Jadi kita asobahum musibahum. Faqalu, mereka berkata, itu ada dalam, coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 156. Ya, ini ada yang di chat kan tanya nih, apa cara membedakan antara ujian dan bala. Jadi kalau ujian, asobatu musibatu, musibah tadi itu, dari buat orang beriman, dia selalu tawakal. Itu ya, dalam ayat surat Al-Baqarah, ayat 156. Coba dibaca itu. Siapa yang tanya tadi? Mas Mahfud ya, silakan. Orang beriman itu di ayat 155, kemudian dilanjutkan ayat 156. Coba dilihat. 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 155. Kami pasti akan mengujimu sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat di mana? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Shadaqallahul adzim. Jadi sungguh kami akan uji mereka. Orang beriman nih, kami akan uji mereka dengan kekurangan harta, kekurangan teman, kekurangan ini. Itu tadi.
Tapi orang-orang beriman itu idza asabatu musibahum, ketika mereka ditimpa musibah selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua ya Allah adalah milik Allah, baik harta maupun nyawa, semuanya milik Allah. Maka semuanya kembali kepada Allah, ya sudah. Mereka itu orang-orang yang sabar. Dan nanti banyak ayat lagi. Dalam surat Al-Baqarah 153-156 itu, kemudian surat Az-Zumar ayat 10, ya, nanti sama lihat sendiri. Ya. Az-Zumar ayat 10, kemudian Al-Ankabut ayat 2, kemudian Al-Baqarah ayat 45. Itu bagaimana sabar itu menjadi ciri orang beriman, baik ketika ditimpa ujian nikmat maupun ditimpa ujian ketidaknikmatan gitu ya. Nah, itu satu di antara beberapa ciri orang beriman tadi. Gitu. Jadi cuma memang orang yang tidak beriman itu kemudian tidak konsisten itu tadi loh, terhadap apa yang mereka dulu doain. Misalnya ya, yang tadi saya sebut, ketika mereka berdoa, Gus, ya Allah, berilah aku rezeki, atau Gus, doakan saya biar nanti rezeki, nanti akan bersedekah, nanti akan lebih giat beribadah, nanti. Tapi ketika dikasih enggak gitu loh. Itu yang namanya tidak sabar. Boleh saja mencari harta, monggo. Tapi ketika Allah pertanyaan di ayat yang sekarang tadi kita bahas, atas biru, kamu nanti bisa sabar, tak? Kalau waktu itu pertanyaan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, atas biru, kamu masih sabar ketika dihina, Rasul kok begini, Rasul kok begitu. Nah, sekarang kita sorotkan pertanyaan atas birunya itu ke kita. Sabar ketika diuji apapun. Misalnya surat At-Taubah, coba kalian buka itu. Surat At-Taubah ayat 75 sampai 76. Ayat 75 sampai 76. Satu-satu ayo, gantian wes. Kita tutup kajian kita dengan ayat itu. Satu ayat 75, kemudian ayat 76 sampai 77 itu. Itu menunjukkan ketidakkonsistenan manusia. Ayo, monggo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir Ayo gantian yang lain, monggo. Monggo, sudah ketemu? At-Taubah ayat 75, 76 sampai 77. Oke, izin untuk Quran surat Ya. At-Taubah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Sadaqallahul adzim. Yang 76. At-Taubah 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Sadaqallahul adzim. Nah, kan nggak konsisten toh, karena nggak sabar. Nggak sabar. Dikasih loh sama Allah. Dia berdoa minta rezeki dikasih sama Allah. Sesuai dengan janjinya. Nanti ya Allah saya Allah beri aku harta gitu. Ternyata ayat 76 begitu dikasih pelit. Nah, termasuk pelit tenaga tadi. Loh, kok nggak datang? Aduh, Gus, nggak bisa. Pelit waktu. Nggak tahu kok sibuk. Nah, kan lupa toh. Itu manusia. Itu 77 gimana itu bunyinya? Coba tadi yang udah menjawab kan. 77, maka Allah Ya. menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mengingkari janji yang telah mereka ingkarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, itu kan. Jadi mereka akhirnya ditanamkan
kemunafikan dalam hati mereka karena tadi itu, karena ketidakkonsistenan mereka terhadap janji mereka. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai gitu tuh Lur, ya. Jadi ini ada, saya ingin akhiri kajian ini malah pagi ini dengan satu hadis. Ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah engkau bersedekah ketika dalam keadaan sehat dan kikir. Gitu. Ketika engkau ingin lebih kaya dan takut miskin. Jadi sedekah yang paling bagus adalah ketika kamu dalam keadaan sehat dan ketika kikir hatimu. Yakni ketika kamu sangat ingin tambah kaya dan sangat takut miskin. Nah, sedekah pada saat itu loh, itu sedekah yang terbaik, kata Allah gitu. Itu tadi untuk kembali ke atas tadi, bahwa Allah benar-benar memberikan itu semua itu karena idamat tak tahum tadi loh, ayat yang di atas tadi. Walakin mata tahu ma'aba'ukum hatta nasudik, tapi kenikmatan yang kau berikan pada mereka itu ya Allah, yang kemudian membuat mereka lupa. Nah, kelupaan itu yang diantisipasi oleh Rasulullah dengan sabdanya tadi, bahwa yang paling bagus sambian pada saat bersedekah baik tenaga, harta maupun jiwa itu adalah pada saat sambian sedang sehat, sedang kaya, atau sedang takut miskin dan sangat sedang ingin kaya, dan saat sedang kikir-kikirnya. Nah itu. Nah, maka hati samaan kapan pada saat seperti itu? Pada saat sedang kaya, ini bukan kok kaya yang punya banyak harta gitu, sedang banyak peluang, ya. Itu justru kan pada saat itu kan kepingin, waduh nih, nah, itu ya. Maka itu untuk memberi koridor kita supaya kita tidak larut di dalam buayan kesalahan, tidak sampai nasul mikro. Ayo kita bekerja keras, ayo kita aktif, produktif, tapi jangan lupa bahwa kita tahu tujuan awal kita itu mau ngapain. Terus ya konsisten pada apa yang kita tuju di awal. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya juga berdoa ya, dulur-dulur semua yang sedang bekerja dimanapun berada, diberikan Allah kelancaran. Ya. Yang sedang mencari nafkah dimanapun berada, diberikan Allah kesehatan. Pertama juga diberikan Allah tetap ingat ngapain kita, mau ngapain kita. Itu yang terpenting. Supaya tetap ingat sehingga sampean juga tetap diberikan Allah kemampuan untuk konsisten pada tujuan awal. Supaya tidak terperdaya atau terlupakan oleh hal yang godaan di tengah-tengah tadi. Kan banyak itu di tengah-tengah godaan tuh. Sampean sedang bekerja di sawah, di toko, sedang belanja, sedang apapun ya. Saya tetap mendoakan sampean semua supaya diberikan Allah konsistensi, diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, dan tetap dalam tujuan awal bahwa kita sedang mencari sangu untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Diberikan Allah kekuatan untuk menang melawan setan dan kita diberikan Allah selamat dunia sama akhirat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minina dan muslimin al-ahyan. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad astaghfiru wa atubu ilaik. إن الله ما دفعنا البلاء والوباء قد رحمتنا ويتنا في الشهادة جنة ربنا مجينا ولنا سابنا ونعوذ بالله ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. ربي أعوذ بك من يد الشيطان وأعوذ بك من يد الشيطان. اللهم تعالى نبوة برحمتك اللهم أنزلنا رحمة ويدا اللهم تعالى رحمة اللهم اغفر لنا السفر والسفر من المكان اللهم فاتر السماوات والأرض من غير الشيطان. أعوذ بالله من شر البلاء والبدر الشفاء والوضع والشهادة على أمانة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا السميع العليم وعلى من الجد والمسلم والباطل وما نقول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi اللهم ارحمنا wabarakatuh. بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا بما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا رب نور